Selamat siang, Pak Baskoro dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Francisca Risaulandari dengan NIM 2011134128 dari kelas 5A Prodi PGSD akan mempresentasikan salah satu materi pelajaran SD menggunakan Canva. Canvas itu sendiri merupakan aplikasi edit yang bisa diakses melalui web atau aplikasi itu sendiri. Canva biasanya digunakan untuk membuat desain seperti undangan, poster, maupun presentasi. Tidak hanya itu, Canva juga bisa digunakan untuk mempresentasikan suatu produk ataupun suatu materi seperti yang akan saya lakukan, yaitu mempresentasikan materi IPA SD melalui Canva. Materi yang akan saya presentasikan adalah ciri-ciri makhluk hidup dari tema 1, subtema 1, kelas 3. Nah, apa itu makhluk hidup? Mari kita lihat. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Contohnya itu pada gambar yang ada di slide. Di sini terdapat manusia yang sedang berjalan, lalu ada hewan yang sedang menendang bola, lalu ada anak-anak yang sedang bernafas atau menghirup udara, lalu ada tumbuhan. Lalu, apa saja yang termasuk makhluk hidup itu? Yang termasuk makhluk hidup itu contohnya yang pertama ada manusia, yaitu kita sendiri. Di sini ada anak-anak, ada wanita, dan lelaki dewasa. Lalu yang kedua yang termasuk makhluk hidup adalah hewan. Di sini contohnya ada rusa, ada jerapah, ada kelinci, ada ayam. Lalu makhluk hidup yang termasuk makhluk hidup itu ada tumbuhan. Di sini terdapat tumbuhan. Lalu apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama itu ada, yaitu makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan. Makanan sangat berguna bagi makhluk hidup, karena dengan makanan makhluk hidup dapat mempertahankan diri agar tetap hidup. Pada manusia, manusia membutuhkan makanan dengan cara makan 3 kali sehari. Dan manusia itu makan makanan yang bergizi dan seimbang agar dapat tetap hidup. Makanan manusia itu harus mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya itu karbohidrat, lalu protein, lalu lemak, lalu vitamin. Sumber makanan manusia sendiri itu bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Sumber makanan yang berasal dari hewan itu contohnya telur, daging, dan susu. Lalu yang berasal dari tumbuhan adalah sayuran dan buah-buahan. Tidak hanya manusia, tetapi tumbuhan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Tumbuhan membuat makanannya sendiri, berbeda dengan manusia yang dapat memakan atau sumber makanan itu bisa berasal dari tumbuhan maupun dari hewan. Tapi kalau tumbuhan ini harus membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan ini disebut fotosintesis. Nah, fotosintesis ini dibantu oleh sinar matahari dan udara. Bisa dilihat pada gambar di slide ini terdapat tumbuhan yang sedang melakukan proses fotosintesis. Lalu selanjutnya, hewan. Hewan juga memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Hewan dapat memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Hewan yang memakan hewan lainnya itu disebut hewan karnivora karena dia memakan daging. Lalu ciri yang selanjutnya itu dapat bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berbagai cara. Manusia bergerak itu misalnya berjalan menggunakan kaki, seperti pada gambar terdapat manusia yang sedang berjalan menggunakan kakinya.
Dengan kaki, manusia dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu pada hewan sendiri itu, hewan bergerak dengan menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah pada gambar, yaitu terdapat burung yang bergerak yang dapat berpindah tempat menggunakan sayapnya. Lalu ada juga yang menggunakan kaki, yaitu seperti kambing, sapi, anjing. Nah, seperti itu. Lalu ada juga hewan yang bergerak menggunakan insang seperti ikan agar dapat bergerak di dalam air. Tumbuhan juga bisa bergerak, tetapi bukan seperti hewan ataupun manusia yang dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Tumbuhan bergerak ketika mengalami proses pertumbuhan. Tumbuhan bisa bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tumbuhan ini tidak dapat dilihat seperti kita melihat hewan ataupun manusia yang bergerak. Gerakan pada tumbuhan ini sangat lambat sehingga tidak terlihat. Pada tumbuhan ini dapat dilihat saat kita melihat proses pertumbuhan pada suatu tumbuhan, misalnya dari kecil hingga besar. Nah, itu termasuk tumbuhan dapat bergerak. Lalu ciri makhluk hidup yang ketiga itu yaitu dapat bernafas. Bernapas sendiri itu merupakan kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Semua makhluk hidup, dari manusia, hewan, dan tumbuhan, memerlukan udara untuk bernafas dan untuk bertahan hidup. Setiap makhluk memiliki alat pernafasan dan cara bernafas yang berbeda-beda. Contohnya pada gambar ini, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru itu terletak di rongga dada manusia. Lalu pada hewan. Hewan memiliki alat pernafasan yang khusus. Contohnya pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Lalu kambing. Kambing dan sapi bernafas menggunakan paru-paru. Lalu ada juga cacing yang bernafas menggunakan kulitnya. Sedangkan tumbuhan sendiri itu bernafas melalui daun, batang, dan akar. Udara yang masuk ke tumbuhan itu melalui mulut daun yang disebut dengan stomata. Lalu ciri keempat itu makhluk hidup itu dapat tumbuh dari kecil hingga besar. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan diawali dari kecil hingga besar. Pertumbuhan diawali sedikit demi sedikit. Pada manusia, pertumbuhan ditandai dengan tambahnya tinggi badan dan berat badan. Lalu bentuk fisik yang berubah. Jadi kita bisa melihat pada gambar di slide ini. Di sini merupakan gambar pertumbuhan manusia. Bisa dilihat dari tinggi badan manusia yang semakin bertambah tinggi, lalu berat badan, lalu perubahan fisiknya. Lalu tidak hanya manusia, tetapi tumbuhan dan hewan juga dapat tumbuh dari kecil hingga besar. Contohnya pada tumbuhan dapat dilihat pada gambar. Di sini ada tumbuhan yang awalnya kecil, lama-lama menjadi besar. Lalu ciri makhluk hidup yang terakhir itu dapat berkembang biak. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Artinya makhluk hidup memiliki keturunan, yaitu memiliki anak agar tidak punah. Setiap makhluk hidup ini memiliki cara perkembangan biak yang berbeda-beda. Contohnya pada hewan. Pada hewan ini terdapat cara berkembang biak yang berbeda-beda. Contohnya ayam. Ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti anjing, kucing, sapi, kambing. Lalu pada tumbuhan juga terdapat perkembangbiakan yang bermacam-macam. Ada perkembangbiakan secara alami dan ada perkembangbiakan secara buatan. Yang secara alami contohnya pada gambar di mana tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Lalu yang secara buatan itu tumbuhan berkembang biak dibantu oleh manusia, contohnya cangkok dan stek. Lalu pada manusia sendiri, manusia juga berkembang biak.
dengan cara melahirkan. Sekian presentasi saya menggunakan Canva mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.